Halo Sobat Tani, apa kabar nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Oke Sobat Tani, karena kita bertanam secara organik, alangkah baiknya kita juga mengetahui apa sih pupuk organik itu, apa saja keuntungan yang kita peroleh, serta kekurangan-kekurangan apa saja sih yang ada di pupuk organik ini. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2006, pupuk organik didefinisikan sebagai pupuk sebagian atau seluruhnya berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan mensuplai bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Keuntungan pertama dari pupuk organik ini yaitu mampu menyuburkan tanah dalam waktu panjang, kemudian lebih ramah lingkungan, menghemat biaya produksi, dan meningkatkan daya simpan air. Dari segi bentuknya, pupuk organik dibagi menjadi dua, yaitu pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Sedangkan dilihat dari bahan penyusunnya, terdapat pupuk hijau, pupuk kandang, dan pupuk kompos. Untuk pupuk hijau bisa kita dapatkan dari pelapukan tanaman, baik tanaman sisa panen maupun tanaman yang sengaja ditanam untuk diambil hijauannya. Di sini Sobat Tani juga bisa memakai sisa-sisa sayuran saat memasak jika sudah tidak terpakai lagi ya. Jadi bisa lebih berhemat lagi. Untuk pupuk kandang itu bisa berasal dari kotoran hewan seperti unggas, sapi atau kerbau dan juga kambing. Sedangkan yang dimaksud untuk pupuk kompos pada saat ini yaitu pupuk yang dihasilkan dari pelapukan bahan organik melalui proses biologis dengan bantuan organisme pengurai. Organisme pengurai atau dekomposer bisa berupa mikroorganisme maupun makroorganisme. Jadi pupuk kompos bisa terbuat dari kotoran hewan maupun sayuran hijau atau pelapukan daun ya sobat. Pupuk organik ini bisa kita dapat dengan harga yang murah ya sobat tani. Bahkan bisa sobat tani peroleh dengan gratis. Karena sobat tani bisa ambil dari sisa-sisa sayuran yang sobat tani masak ataupun dari sisa air cucian beras. Nah, itu semua bisa dijadikan pupuk organik. Kecuali mungkin kotoran hewan yang mungkin sobat tani tidak punya ternak harus membelinya. Itu pun bisa juga didapatkan dari peternak dengan harga yang cukup murah dibandingkan dengan pupuk kimia yang saat ini harganya sudah sangat tinggi sekali ya. Selain keuntungan-keuntungan tadi, tentu saja ada kekurangan dari pupuk organik ini, di mana kandungan dari unsur hara makronya itu sangat sedikit sekali ya sobat, sehingga dibutuhkan pupuk organik dalam jumlah yang sangat banyak untuk memenuhi nutrisi dari tanaman kita. Bisa sampai tontonan ya sobat tani ya. Selain itu perlu diperhatikan juga nih untuk pupuk kandang yang belum matang itu bisa menjadi sumber penyakit bagi tanaman kita. Jadi bisa membawa bakteri atau jamur dan juga bisa membawa gulma yang sangat mengganggu pada tanaman kita. Jadi untuk pupuk kandang ini perlu sobat tani perhatikan kalau pupuk kandang ini harus sudah benar-benar matang ketika akan diaplikasikan ke tanah. Atau mungkin harus diproses terlebih dahulu menggunakan dekomposer yang bisa sobat tani peroleh di toko-toko pertanian seperti misalnya EM4 ataupun jamur trichoderma. Oke sobat tani, untuk dekomposer EM4 dan trichoderma akan kita bahas pengaplikasiannya pada video selanjutnya ya. Terima kasih sudah mengikuti video pada kali ini. Sampai jumpa lagi.